punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami sanjung namamu tinggi. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyikan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyikan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku terima kasih Tuhan. Kami sembah karena Engkau Tuhan. Kami sanjung namamu. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. Haleluya. We give you praise. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas saat ku lemah, Kau kuatku.
ajaib, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyikan haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib, ajaib perkasa perbuatanmu, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib, ajaib perkasa, amin, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, amin, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku kami sembah Kau, terima kasih Tuhan. Ya Rabba, ya Rabba, ya haleluya. Mari angkat kedua tanganmu tinggi. Sama-sama. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Mari angkat tanganmu sama-sama. Amin. Yesus ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, amin, ku sujud dan berterima. Mari angkat tanganmu. Terpujilah. We glorify your name, Lord. Di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Cepat saja. Terpujilah. Amin. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Amin. Di dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We give you praise. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. We worship you. Kami bawa pujian kami Tuhan. Kami bawa ucapan syukur kami Tuhan. Thank you for everything Lord. Terima kasih untuk semua kebaikan. Boleh buka tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Semua pertolongan-Mu, semua kemurahan-Mu, semua kebaikan-Mu, kami tidak akan pernah lupa Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Terpujilah Tuhan. We glorify your name. Di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari beri sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. We shout haleluya. Engkau di tengah-tengah kami. Mazmur 145 berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Dan jangan pernah lupa kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur, menaikkan ucapan terima kasih kepada satu-satunya pribadi penolong kami, sahabat baik kami, Tuhan kami, Raja kami, Bapa kami, namanya Yesus. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Give to the Lord the big hand. We give you honor, praise forever and ever. The King of Kings, Lord of Lords. In Jesus' mighty name, you are worthy to be praised, worthy to be praised. Amen, amen. Bapak Ibu boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Amin. 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 Kami tahu kami pasti ditolong oleh Tuhan. Amin. Amin. Kami nyanyikan Engkau Tuhan. Kami nyanyikan Engkau Tuhan. Meskipun Tuhan tak menolongku,
Meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Mari kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan yang selalu menolong setiap kita. Pagi hari ini Tuhan, kami nyatakan di hadapan Engkau keyakinan kami, kepercayaan kami bahwa sekali Tuhan menolong, Kau pasti tolong kami, Kau pasti sertai kami, Kau pasti berjalan bersama dengan kami. Amin. Engkau ada, Yesus setia.
rasa sakit, Yesus setia. Berkali-kali, berkali-kali. Amin. Amin. Dalam lembah kelam, Yesus setia. Boleh taruh tangan kita di dada, jemaat saja. Rasakan kasih. Berkali-kali. Dalam rasa sakit, Yesus setia. Berkali-kali, amin. Berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada. Yesus setia. Mari angkat tanganmu tinggi, kami percaya. Berkali-kali kau menolongku, yeah. Berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada. Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada. Yesus setia. Mari yang percaya, mari angkat kedua tanganmu sekali lagi. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada. Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, amin. Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada. Yesus setia. Dalam lembah kelam, dalam lembah kelam Engkau ada. Yesus setia. Oh, dalam lembah kelam Engkau ada. Yesus setia. Mari kita beri tepuk tangan yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau luar biasa. Engkau agung, Engkau mulia. Haleluya. Haleluya. Ya kami tahu Tuhan Engkau Allah yang sangat baik. Dan Engkau gak pernah tinggalin kami Tuhan. Kami tahu hari ini kami boleh ada.
Itu membuktikan bahwa Engkau mengasihi kami, mencintai kami, memperhatikan kami. Maka itu Tuhan, hari ini kami datang di hadapan-Mu dengan sebuah kerinduan. Kami ingin Tuhan untuk selalu tinggal dalam hadirat-Mu. Kami ingin menerima lawatan-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu Tuhan. Dan berbicaralah lebih lagi buat kami hari ini. Apa yang menjadi isi hati-Mu. Karena kami tahu firman-Mu itu kekuatan buat kami. Yang memberikan kami pengharapan yang baru. Yang menyembuhkan dan memulihkan kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dan semua umat-Mu. Untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan katakan, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita bersama-sama kembali beribadah. Kita menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan disenangkan. Dan Dia akan menyatakan kuasanya, mujizatnya pada pagi hari ini buat setiap kita. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini saya ingin memberikan kebenaran firman Tuhan dengan tema keraguan. Kita akan baca dari Yohanes 20 ayat 24 sampai ke 29. Yohanes 20 ayat 24 sampai ke 29. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian Ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkan tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhan dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan ini mencatat di mana ketika Thomas tidak bersama-sama dengan murid yang lain, di situ Yesus menampakkan diri. Dan kemudian murid-murid Yesus yang lain itu berkata kepada Thomas, Thomas, kita sudah berjumpa dengan Yesus, Yesus sudah menampakkan diri kepada kita. Kami Thomas tidak percaya, Bapak Ibu Saudaraku. Dia berkata, kalau aku tidak melihatnya secara langsung, dia tidak percaya. Dan dikatakan 8 hari kemudian, ketika mereka berkumpul murid-murid itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka, dan pintu itu terkunci, disitulah Yesus menampakkan diri. Dan dia berkata kepada Thomas yang tidak percaya itu, yang meragukan Yesus, akan bahwa Yesus itu telah bangkit. Dan Yesus berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya. Ketika Thomas melihat hal itu, dan dia melihat dengan kepala sendiri, saudaraku, dengan apa yang dia lihat dengan kesungguhan dan real nyata, Yesus menampakkan diri. Kemudian Thomas berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Dia percaya. Tetapi Yesus berkata kepada Thomas dan kepada murid-muridnya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bapak Ibu Saudaraku, Thomas mengalami keraguan akan Yesus ketika dia menampakkan diri kepada murid-murid yang lain. Bukan tanpa alasan, Bapak Ibu Saudaraku.
Dia mengalami keraguan ini karena saudaraku, mereka murid-murid ini sedang mengalami tekanan yang luar biasa. Mereka sedang mengalami krisis iman yang sangat tinggi akibat kematian Yesus, di mana Yesus yang mereka percaya sebagai Mesias, Sang Juru Selamat, yang mereka andalkan, mereka harapkan mati, saudaraku, tidak berdaya, saudaraku, di kayu salib. Itu yang membuat mereka, saudaraku, akhirnya saudaraku mengalami ketakutan. Mereka mengalami tekanan yang luar biasa. Mereka mengalami krisis iman yang sangat tinggi. Maka itu ketika dikatakan tadi saudaraku oleh murid-murid bahwa Yesus menampakkan diri, Thomas saudaraku meragukan hal itu. Saya mau katakan, dia lakukan itu saudaraku, saya katakan dengan satu alasan. Karena pada waktu itu mengalami tekanan yang luar biasa. Dan bukan hanya Thomas saja. Kalau kita lihat di Perjanjian Lama, banyak juga saudaraku, para orang-orang yang dicatat di Alkitab pun sempat meragukan Tuhan. Bahkan orang-orang itu saudaraku dicatat di Alkitab, mereka adalah orang-orang yang Tuhan pakai dengan luar biasa. Seperti Abraham, seperti Sarah, seperti Musa, seperti Ayub, Yeremia, bahkan umat Israel yang sudah melihat bagaimana pertolongan Tuhan membebaskan mereka dari Mesir. Mereka meragukan Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Karena apa? Karena Bapak Ibu Saudaraku, karena janji, tugas dan pengutusan dari Allah itu Saudaraku, itu seringkali tidak masuk akal dalam hitungan Saudaraku. Manusia, secara manusia, seperti ini gak mungkin. Maka itu mereka meragukan ketika Abraham Saudaraku dijanjikan bahwa dia akan memiliki keturunan, tapi kenyataannya sampai dia usia sudah tua, bahkan Sarah mandul. Tidak mungkin, maka dia meragukan Tuhan, memang Tuhan ada. Bahkan Musa pun sempat meragukan Tuhan ketika dia diutus untuk membebaskan bangsa Israel. Apa aku mampu? Apa aku bisa? Bahkan Ayub pun ketika dia mengalami penderitaan yang luar biasa, sempat ada pertanyaan, di mana Tuhan? Bahkan Yeremia, bahkan umat Israel. Saya mau katakan hari ini Bapak Ibu Saudaraku, bahwa setiap kita pun bisa mengalami keraguan ini. Dengan alasan barangkali karena tekanan. Bahkan juga barangkali saudaraku karena masalah demi masalah yang kita hadapi. Yang membuat kita bertanya sampai hari ini, kenapa Tuhan Engkau gak menjawab, gak menolong aku. Ada keraguan yang timbul. Keraguan itu Bapak Ibu Saudaraku didefinisikan sebagai ketidakpastian yang timbul. Karena apa saudaraku? Karena kurangnya saudaraku pengetahuan atau bukti. Itu sebenarnya arti daripada keraguan itu. Keraguan itu sebenarnya bukanlah dosa. Tetapi kalau keraguan itu kita biarkan dan membawa kita saudaraku kepada ketidakpercayaan kepada Tuhan, itu yang namanya dosa. Amin. Saya ulangi. Keraguan itu bukanlah dosa, tetapi kalau keraguan itu saudara biarkan membawa kita sampai kita tidak percaya lagi kepada Tuhan, bahwa Dia Allah yang berdaulat, Dia berkuasa, itu adalah dosa. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, seringkali yang membuat kita tidak bisa mempercayai Tuhan, kemudian akan mempengaruhi kita, sehingga kita tidak mempercayai diri kita sendiri. Banyak orang meragukan kemampuannya. Banyak orang meragukan bahwa Tuhan menyertai dia, memakai dia dengan luar biasa, memberkati dia, bahkan sanggup membawa mereka untuk mereka lebih naik dan lebih tinggi. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Banyak orang mengalami keraguan seperti itu. Karena banyak faktor ketika saya mempelajari ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, barangkali karena didikan orang tua sejak kecil. Yang barangkali selalu meremehkan, merendahkan, membuat akhirnya anaknya tidak memiliki kepercayaan diri. Kadang-kadang kita orang tua seringkali merendahkan mereka. Kamu itu beda deh. Kamu gak bisa, kamu gak mampu. Kadang-kadang kita merendahkan. Apalagi kalau anak kita gagal, kita bilang kamu bodoh, kamu goblok. Kata-kata yang merendahkan itu yang membuat akhirnya mereka kehilangan percaya diri. Sehingga mereka mulai merasa bahwa Tuhan itu membedakan mereka. Kadang Bapak Ibu Saudaraku, kadang didikan orang tua atau orang tua yang terlalu manja kepada anaknya. Semua
yang diminta anaknya disediakan. Bahkan anaknya kadang-kadang terlalu dimanja sampai akhirnya mereka tidak bisa melakukan sesuatu. Segala sesuatunya harus dikerjakan oleh pembantu semuanya. Anak ini terlalu manja. Akhirnya untuk waktu dia harusnya, saudaraku, untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya menjadi tanggung jawab dia ketika dia mulai dewasa, dia ragu. Apa aku bisa? Apa aku mampu? Kadang-kadang didikan orang tua itu mempengaruhi hidup seseorang. Maka itu saya katakan itu menimbulkan keraguan. Atau barangkali ada tantangan baru yang harus dihadapi. Barangkali kemarin mereka mengalami kegagalan. Ketika mereka harus menghadapi sebuah tantangan yang baru, mereka ragu. Apa aku bisa? Apakah aku mampu? Apa aku sanggup untuk menghadapi tantangan ini? Apa aku sanggup untuk menghadapi semuanya? Kenapa? Semua itu dipengaruhi. Kadang-kadang barangkali karena kegagalan yang pernah dialami. Keraguan itu bisa mempengaruhi hidup seseorang. Takut menghadapi kegagalan. Bahkan seringkali kita ini hidup selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Wah, dia lebih hebat ya, dia lebih sukses. Apa aku bisa, aku mampu. Kadang-kadang kita mau membangun sebuah usaha, kita mulai ragu. Apa aku bisa ya? Waduh, udah banyak nih orang jualan kue seperti ini. Banyak orang sudah banyak jualan sambal. Apa mungkin apa yang aku jual ini bisa sukses, bisa berhasil? Keraguan itu mulai menguasai. Kenapa? Dia mulai membandingkan diri dia dengan orang lain. Mereka tidak percaya bahwa mereka diciptakan oleh Tuhan spesial. Setiap orang diciptakan Tuhan itu spesial, saudaraku. Memiliki nilai, memiliki sebuah nilai yang sangat tinggi. Tapi kita nggak sadari itu. Maka itu kita seringkali membandingkan diri kita dengan orang lain. Maka itu membuat kita akhirnya tidak bisa maju. Membuat kita tidak bisa sukses. Tidak bisa membuat kita berhasil. Karena kita selalu hidup membandingkan diri kita dengan orang lain. Dia bisa mencapai itu. Dia bisa mensukses. Saya mau katakan, Tuhan itu adil. Amin. Tuhan itu Allah yang adil. Dia sanggup memberkati kita luar biasa. Sering percaya beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Maka itu berhentilah membandingkan dirimu dengan orang lain. Itu membuat engkau ragu. Tidak berani melangkah. Tidak berani bertindak untuk melakukan segala sesuatu. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Meski keraguan itu tidak bisa kita hindari. Tapi jangan biarkan keraguan itu menguasai hidup kita, saudaraku. Sehingga menghalangi kita untuk mendapatkan berbagai kesempatan yang berharga. Amin. Saya katakan hari ini kita harus benar-benar menyadari hal ini. Setiap orang bisa mengalami keraguan. Tapi jangan biarkan keraguan itu menguasai hidupmu sehingga engkau kehilangan kepercayaan diri. Sehingga akhirnya engkau tidak lagi bisa percaya kepada Tuhan yang menciptakan saudara. Yang saudaraku memperhatikan saudara. Dan sanggup untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku, lewat kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan ingin kita bebas dari semua keraguan. Kita bisa mengatasi semua keraguan itu. Maka itu yang pertama. Untuk kita bisa mengatasi semua itu, yang pertama kita harus percaya akan kasih Tuhan. Buat Tuhan mengasihi setiap kita, amin. Setiap kita dikasih Tuhan. Setiap kita disayang Tuhan. Setiap kita akan sangat-sangat disayang oleh Tuhan. Saudara yang percaya beri kemuliaan buat Tuhan, amin. Saya mengatakan Tuhan mengasihi kita semuanya. Maka itu dia rela mati di kayu salib. Untuk menebus dosa saudara dan saya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita harus menyadari yang pertama bahwa Tuhan mengasihi aku kok. Aku diperhatikan, aku istimewa. Bahkan aku percaya Tuhan yang sanggup mengangkat aku, memberkati hidupku. Percayalah akan kasih Tuhan itu. Bapak Ibu Saudaraku, Allah tidak keberatan kalau kita itu memiliki pertanyaan. Pertanyaan barangkali kepada Dia dalam kita menghadapi keraguan. Saya mau katakan, Tuhan gak pernah keberatan kalau kita doa, Tuhan kenapa sih? Aku ngalami ini kenapa Tuhan? Saudaraku, Tuhan gak keberatan, Tuhan gak marah kok. Tuhan senang kalau kita datang. Saudaraku, mencurahkan isi hati kita.
ada keraguan barangkali kenapa Tuhan sampai hari ini Tuhan belum jawab doaku. Tuhan gak keberatan. Tuhan senang. Amin. Sebagai seorang bapak, kalau anak datang kepada bapaknya, dia menyampaikan keraguannya, keluh kesahnya. Saya percaya bapak yang baik, dia akan mendengarkan. Dia gak akan keberatan. Bahkan dia mendengar, bahkan dia sanggup untuk menjawab. Saudara yang percaya, beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Saudara perlu datang berseru kepadanya. Dan saya percaya Tuhan akan turun tangan. Bapak ibu saudaraku, namun terlepas dari semua keraguan yang ada saudaraku, di dalam hidup kita ini, Tuhan ingin saudaraku kita mempercayai dia, mentaati dia sepenuhnya. Seperti yang dikatakan di firman Tuhan Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara yang percaya, beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita yang harus kita lakukan adalah percaya. Amin. Dan mentaati firman-Nya, bahwa Dia mengetahui semua rancangan-rancangan yang Dia sudah rancangkan dalam kehidupan kita. Dan rancangan Tuhan buat kehidupan kita bukan rancangan sudah kecelakaan, tapi Dia akan berikan masa depan yang penuh harapan. Amin. Barangkali hari ini engkau sedang mengalami kesusahan, hari ini engkau sedang mengalami kesulitan, hari ini engkau sedang mengalami tekanan yang luar biasa, hari ini barangkali engkau dikecewakan, engkau direndahkan. Tapi percaya, rancangan Tuhan buat setiap hidup kita ada rancangan damai sejahtera, rancangan yang penuh dengan pengharapan. Orang boleh berusaha untuk menggagalkan, orang boleh berusaha menutup jalan. Banyak orang barangkali ingin berbuat jahat, tetapi Allah kita, Allah sang pembela, Dia sanggup menolong kita. Saudara percaya, beri kemuliaan buat Tuhan. Dia sanggup membuka jalan. Percaya Bapak Ibu Saudara, jangan lagi ragukan Tuhan, tapi percayalah Dia sepenuhnya. Amin. Percayalah saudaraku. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita mengalami keraguan, itu sebenarnya kita sedang mengalami peperangan di dalam pikiran kita. Iblis saudaraku, dia mulai saudaraku dengan saudaraku berusaha saudaraku, dia menebarkan keraguan, ketakutan seperti anak panah saudaraku, yang mulai dia panahkan dalam pikiran kita, membuat akhirnya kita ragu, membuat kita takut. Memang benar ada Tuhan gak ya? Sampai pada titik itu saudaraku. Tetapi Bapak Ibu, kalau engkau ingin mengalami kemenangan dan kau bisa mengatasi semua keraguan dan ketakutanmu, harus kembali mengisi pikiranmu dengan kebenaran, yaitu kebenaran firman Tuhan. Amin. Ketika pikiranmu dipenuhi dengan pikiran Kristus, dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan, engkau bisa saudaraku mengatasi semuanya. Engkau bisa mengalami kemenangan dan saudara bisa berkata, tidak, aku percaya Allahku sanggup menolong aku. Aku percaya Tuhanku sanggup menyembuhkan aku. Aku percaya Tuhan sanggup membela aku. Aku percaya Tuhan sanggup melakukan perbuatan yang ajaib bagiku. Itu yang perlu saudara lakukan. Amin. Maka itu, supaya saudara boleh tetap memiliki kasih Tuhan, saudara isi pikiranmu dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan ini, ketika engkau memenuhi pikiranmu, saudara, hatimu dengan firman ini, maka itu seperti perisai iman yang menjagai sehingga engkau tidak bisa lagi dipengaruhi oleh si jahat ini. Maka itu Bapak Ibu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, percayalah akan kasih Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengatasi keraguan? Hindarilah terlalu banyak berpikir dan mengeluh. Bapak Ibu Saudaraku, memang dalam bertindak kita harus memikirkan banyak hal. Tetapi kalau kita terlalu banyak memikirkan banyak hal yang negatif, Bapak Ibu Saudaraku, sehingga apa membuat kita saudaraku akhirnya malah tidak lagi mau saudaraku untuk saudaraku bertindak. Sehingga begitu banyak terasa takut, rasa ragu itu terus menguasai hidup kita, Bapak Ibu Saudaraku. Saya mau katakan hari ini, kita harus mau saudaraku memikirkan semuanya dengan pikiran Kristus. Amin. Kita memikirkan dengan apa yang Tuhan pikirkan.
Itu yang harus kita pikirkan. Memang sebelum kita bertindak harus memikirkan, tapi ketika kau melibatkan Tuhan. Kalau kau melibatkan Tuhan, aku mau kau campur tangan Tuhan. Barangkali, oh ini caranya yang terbaik secara dunia. Tetapi saudara berkata, apa yang kau mau Tuhan? Bukan apa yang kau mau. Amin. Percaya Tuhan sanggup membela. Tuhan sanggup menolong. Bahkan Tuhan sanggup membuka pintu-pintu yang tertutup. Bahkan kalau pintu tertutup, Tuhan bisa buka pintu-pintu yang baru. Tuhan sanggup memberkati saudara. Saudara yang percaya beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Maka itu, pikirkan semuanya seperti apa yang Tuhan pikirkan. Amin. Percayalah, kau akan lihat mujizat. Yang kedua, saudaraku, untuk menang keraguan itu, berhentilah untuk mengeluh. Amin. Semakin banyak engkau mengeluh, keraguan, ketakutan itu akan menguasai engkau. Sehingga engkau akhirnya tidak mau lagi bertindak. Tidak berani untuk bertindak, untuk melakukan sesuatu. Kenapa? Keraguan itu, ketakutan itu menguasai saudara. Karena saudara terus mengeluh. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan kau biarkan aku? Kenapa Tuhan terjadi? Kenapa Tuhan? Kenapa? Semakin banyak kau bertanya kenapa, imanmu akan jadi lemah. Ketika kau bertanya tuh Tuhan kenapa, mengapa dan mengapa, maka saya katakan Bapak Ibu Saudara, ketakutan, keraguan akan menguasai engkau. Sehingga kau akan mengalami saudaraku, kekalahan. Engkau akan mengalami kelemahan engkau akan mengalami Bapak Ibu Saudaraku, ketidakmampuan untuk saudaraku untuk bertindak. Dan engkau akan mulai menyerah dan katakan, memang aku tidak bisa. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang selalu mau katakan, aku tetap percaya, aku tetap bersyukur, aku percaya. Ketika kau bersyukur bahwa Allahku hebat, Allahku dahsyat, aku sanggup, aku mampu bersama Tuhan. Aku akan melihat perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang dahsyat. Ketika kau terus mengucapkan syukur itu kepada Tuhan, maka keraguan, ketakutan itu akan lenyap. Dan kau akan melihat jawaban pertolongan Tuhan yang dahsyat. Saya yang percaya beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Mulai hari ini Bapak Ibu Saudaraku, rubah keluh kesahmu dengan ucapan syukur. Katakan setiap hari bangun pagi, biarpun hari ini kita akan hadapi begitu banyak masalah, kau katakan terima kasih hari ini Tuhan. Aku percaya semua persoalanku Tuhan sudah selesaikan. Masalah usaha pekerjaanku Tuhan telah tolong. Aku bersyukur Tuhan hari ini Tuhan sudah buka jalan, Tuhan sudah bela aku. Aku bersyukur hari ini Tuhan, tubuhku sehat, Tuhan sembuhkan aku. Aku bersyukur hari ini semua persoalan keuanganku Tuhan sudah atasi, Tuhan selesaikan. Dan aku percaya hari ini aku hidup dalam berkat kasih Tuhan yang luar biasa. Saudara yang percaya beri kemuliaan buat Tuhan yang dahsyat. Amin. Itu yang perlu saudara lakukan. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudaraku, seperti firman Tuhan katakan tadi, Filipi 4 ayat 6-7. Jangan hanya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakan segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati pikiranmu dalam Kristus Yesus. Lihat, ketika engkau bersyukur kepada Tuhan, maka dikatakan damai sejahtera Allah melampaui segala akal. Dikatakan akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ketika kau bersyukur, maka saudaraku pikiran hatimu dipenuhi dengan damai sejahtera. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada ketakutan. Amin. Mulai hari naikkan doa dan ucapan syukur kepada Tuhan. Mulai hari rubah keluh kesahmu. Mulai saudaraku naikkan syukurmu kepada Tuhan. Dan kau akan lihat keajaiban, kedahsyatan Tuhan, pertolongan Tuhan. Percayalah Bapak Ibu Saudaraku. Ketika engkau selalu mengucap syukur, engkau akan dipenuhi damai sejahtera. Kesulitan boleh ada, tantangan boleh ada, tetapi ada damai sejahtera luar biasa. Itu membuat engkau memiliki kepastian untuk melangkah dalam kehidupan ini tanpa ada rasa takut, khawatir. Engkau yakin apa yang kau kerjakan berhasil. Apa yang kau perbuat Tuhan akan buat berhasil.
Engkau percaya bahwa ketika kau membangun rumah tangga, keluarga rumah tangga akan penuh dengan kebahagiaan. Engkau akan lihat ketika kau melangkah, kau hidup dengan sejahtera, maka semua organ tubuhmu tadi yang penuh dengan kesakitan akan dirubah saudara, dengan kesembuhan, dengan pemulihan yang luar biasa. Yang percaya beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Percaya. Dan sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, yang terakhir, jangan lambat-lambat untuk bertindak, cepat bertindak. Saya mau katakan, ketika saudaraku, keraguan itu menguasai hati dan pikiranmu. Saudaraku, jangan biarkan engkau terus hidup terlena dengan menikmati semua ketakutan kerawan. Saudara harus keluar, saudara harus bertindak, saudara harus melangkah saudaraku. Saudara dengan yakin, mulai saudaraku, kau katakan, aku mau tinggalkan semua ketakutan. Aku mau tinggalkan keraguan. Aku mau melangkah bersama Tuhan. Dan aku percaya setiap langkahku ada mujizat. Saudara yang percaya, beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jangan lagi berlambat-lambat. Apa aku bisa, apa aku mampu? Tidak, bersama Tuhan aku pasti bisa. Melangkah, apa yang kau kerjakan aku bisa enggak? Kerjakan dulu saudaraku. Barangkali itu hal yang kecil. Kerjakan, aku barangkali, apa bisa sih sambelku ini? Atau aku jualan roti ini bisa sukses. Saudaraku, jangan banyak bertanya. Lakukan, kerjakan dulu. Buat dulu. Kuenya buat dulu, sambalnya buat dulu. Saudaraku, saudara melangkah dan saudara libatkan Tuhan. Dan saudara katakan, aku percaya apa yang aku kerjakan berhasil, sukses, diberkati Tuhan. Tuhan akan memberkati, amin. Saudaraku jangan takut, hidup ini ada persaingan. Apa yang saudara usahakan barangkali ada juga orang mengusahakannya. Tapi bedanya, saudara punya Tuhan yang hebat. Saudara punya Tuhan yang hebat, amin. Barangkali di kantor banyak orang-orang lebih pandai dari saudara. Tapi percayalah, hikmat daripada Tuhan itu lebih luar biasa. Amin. Lihat Bapak Ibu Saudaraku, Daud hanya mengembalakan 2 ekor kambing domba. Tapi hikmat Allah membuat dia bisa memimpin sebuah bangsa yang besar. Amin. Saya mau katakan hari ini, Salomo orang yang biasa. Tapi lihat hikmat daripada Tuhan membuat dia sanggup menjadi orang yang bisa memimpin sebuah bangsa yang besar. Maka katakan hari ini, percayalah penuh. Maka itu firman Tuhan berkata Amsal 16:3, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Amin. Saudara yang percaya beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Jadi hari ini saudaraku, serahkan semua apa yang kau perbuat, apa yang kau lakukan, mimpimu. Saudaraku percayalah, maka ketika kau menyerahkan semuanya, maka semuanya Tuhan akan memberkati, maka terlaksana semua rencanamu. Percayalah saudaraku dan kau akan lihat kemuliaan Tuhan. Saudara yang percaya, angkat tanganmu tinggi-tinggi dan percayalah hari ini kuasa Tuhan dinyatakan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Percaya hari ini, saudara dapat mengatasi semua ketakutan, keraguan dalam hidupmu. Percayalah saudaraku, yakin penuh. Hari ini apapun persoalanmu, apapun jadi pergumulanmu, apa yang menjadi ketakutan, kekhawatiranmu, percaya serahkan semua kepada Tuhan. Dan percaya dia akan bertindak. Dan yakin percaya bahwa Tuhan ada di pihakmu. Tuhan gak pernah tinggalkanmu. Tuhan sanggup mengangkat kau lebih tinggi. Tuhan sanggup memberkati engkau dengan dahsyat. Percaya, saya percaya. Angkat tanganmu tinggi-tinggi saudaraku. Percaya, apapun menjadi pergumulanmu hari ini. Percaya dia sang penyembuh. Maka itu tadi firman Tuhan berkata kepada Thomas, berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Ketika hari ini kau belum melihat tapi kau percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkanmu, terima kesembuhan itu dalam nama Yesus. Ketika hari ini engkau sedang mengalami pergumulan, bagaimana mengatasi krisis di perusahaanku, utang piutang yang kau hadapi, percayalah kepada Tuhan. Ketika kau menyerahkan, dia akan bertindak, dia akan campur tangan menyelesaikannya. Ketika kau percaya, dia akan buka jalan. Anak-anak muda, kau nggak tahu Bapak, mungkin aku bisa melanjutkan studi lebih tinggi. Percaya, serahkan kepada Tuhan. Jangan ragukan Tuhan. Dia bertindak. Dia akan mempromosikan, memberkatimu. Engkau bisa mencapai cita-citamu. Keluargamu sanggup dipulihkan. Percaya. Engkau yang membutuhkan keturunan, percaya hari ini dalam nama Yesus. Percaya hari ini Tuhan sanggup berikan keturunan.
Ketika kau percaya gak ragu lagi. Seperti Sarah, saudara. Dia sempat ragu tetapi dia percaya kembali. Tuhan berikan dia keturunan. Percaya dalam nama Yesus. Mujizat saat ini terjadi. Saudara yang membutuhkan mujizat pertolongan Tuhan, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Taruh tangan kiri di dadamu. Percaya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan, kau melihat siap tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Aku percaya ini mujizat kau nyatakan. Engkau lihat Tuhan, mereka sedang menghadapi tekanan masalah. Ketika mereka mengangkat tangan berarti mereka menyerahkan penuh. Mereka percaya dalam nama Yesus Tuhan. Saat ini terima jawaban doamu. Dalam nama Yesus terima saat ini mujizat Tuhan. Terjadi dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan hari ini. Untuk kuasa mujizat-Mu yang Kau nyatakan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sendiri Yesus Kau Tuhan perlindunganku. Ku percaya masih ada mujizat. Katakan percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus Kau Tuhan perlindunganku. Sekali lagi katakan dengan iman percaya. Percaya masih ada mujizat. Amin. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus Kau Tuhan perlindunganku. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus Kau Tuhan perlindunganku. Oh, beri tepuk tangan yang terbaik buat Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Kami tahu hari ini Tuhan, kami mengalami kemenangan. Kami terima pemulihan. Kami terima kebaikan. Kami terima berkat Tuhan. Kami terima janji Tuhan. Kami terima kemenangan, kesembuhan, pemulihan di dalam nama Yesus. Sekali kami katakan, kami terima mujizat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan, setiap kita yang percaya katakan, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, silakan duduk. Saya rindu Bapak Ibu Saudaraku bisa semua yang bisa hadir. Dan saya percaya ketika kita Saudaraku mencari Tuhan, kita akan menemukan Tuhan dan kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Dan nanti ibadah, ada ibadah kedua, ada ibadah nanti yang ketiga. Bapak Ibu Saudaraku nanti bisa hadir, ajak keluarga teman yang lain. Untuk Bapak Ibu Saudaraku bisa juga membawa mereka untuk mengalami Tuhan bersama-sama. Jadi kalau datang bukan lagi sendiri, ajak teman keluarga lain dan saya percaya. Ketika saudara melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan, saya percaya Tuhan akan memberkati saudara dengan berlimpah-limpah. Amin. Amin. Saudara akan lihat jawaban Tuhan, pertolongan Tuhan dengan dahsyat. Bapak Ibu Saudaraku, nanti hari Minggu ke depan juga tetap ada ibadah yang ketiga, 1, 2, 3, dan saya percaya mari kita semua sama-sama punya kerinduan sama untuk beribadah dan mencari Tuhan. Dan itu aja pengumuman pada hari ini. Dan saya percaya kita akan melihat kasih kuasa Tuhan yang dahsyat dan terus menguasai hidup kita. Dan kini saatnya kita akan berikan persembahan. Bapak Ibu Saudaraku, Bapak Ibu Saudara nanti bisa memberikan persembahan lewat kolekte yang dijalankan, juga lewat barcode, juga nanti juga lewat nomor rekening Bapak Ibu. Juga nanti bisa lewat mesin EDC nanti setelah
keluar Bapak Ibu Saudara bisa menjumpai para asyir. Juga Bapak Ibu Saudaraku, saya juga rindu Bapak Ibu Saudara bisa bergabung bersama-sama kami dalam gereja Revival Worship Church. Sudah bisa bertumbuh bersama-sama dengan kami. Dan saya percaya ketika saudara berada dalam keluarga Tuhan, saudara akan mengalami kekuatan. Pertumbuhan rohani saudara akan bertumbuh semakin luar biasa. Saudara akan memiliki iman yang kuat dan tangguh. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan, mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu hari ini. Saat ini Tuhan, kami memberikan persembahan kami yang terbaik sebagai tanda cinta hormat kami kepadamu. Dan Kau memberkati kami semua dengan berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap memberi katakan amin. Kita bersyukur bahwa kita punya Raja yang dahsyat. Yang mulia, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa samanya, segala ciptaan, amin, sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia. Kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Ciptaan, sujud menyembah, sujud menyembah. Katakan, bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia. Bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Boleh tepuk tangan di atas kepala, come on church. You are the King of Kings, Lord of Lords. Yes. We give you praise. Di atas sama-sama. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia. Kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah, Engkaulah Raja. Kiri kanan saudara, bahwa berkat Tuhan itu cukup. Katakan kiri kanan, Yesus itu cukup. Amin, 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 amin. Berapa di antara yang rindu untuk menerima bagi Tuhan, boleh lihat tangan-tangan yang terangkat bersyukur kebaikan Tuhan. Amin.
jempol tinggi-tinggi sama-sama. Come on, church. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan selalu ada buat kita, amin. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, kasih-kasih, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih. Boleh jempol tinggi-tinggi sama-sama sih. Berkat Tuhan mari hitunglah, kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh. Boleh tinggi-tinggi sama-sama. Biar berkat Tuhan selalu mengalir dalam hidup kita. Sekali lagi. Bila topan keras melanda hidupku, putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu. Saya undang Pastor D. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, asik-asik, kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh jemaat saja. Asik-asik. Amin. Berkat Tuhan mari hidup. Berkat Tuhan. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau niscaya. Amin. Berkat Tuhan. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kami percaya berkat Tuhan selalu ada buat kami. Amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah pada siang hari ini. Dan kita akan berdoa dan menerima berkat daripada Tuhan. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur. Kami memiliki Allah yang sungguh sangat mengasihi kami. Terima kasih untuk ibadah di sesi pertama ini Tuhan. Siang hari ini kami sungguh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kami berjanji Tuhan, mari Roh Kudus, tolong kami, bantu kami untuk tidak tinggal diam di dalam keraguan. Dalam setiap masalah yang kami hadapi Tuhan, kami mau percaya bahwa kami menaruh pengharapan kami satu-satunya hanya kepada Engkau, Yesus Kristus dan Tuhan kami yang terlalu sanggup untuk menolong dan mengangkat kami keluar daripada setiap permasalahan yang kami hadapi. Karena kami menyembah Allah yang hidup, kami menyembah Yesus kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami semua pada siang hari ini. Dan saat ini kami akan kembali pulang Tuhan, kami menerima berkat daripada Tuhan. Mari jemaat dikasihku Tuhan, angkat kedua tanganmu, pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa dan cinta kasih daripada Kristus Yesus
Tuhan dan Juru Selamat kita, melalui pimpinan dan tuntunan daripada Roh Kudus yang akan menuntun setiap langkah dan kehidupan kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dan kita semua sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Yesus berkati. Bila topang khas melanda